Itu bagaimana caranya Bapak Ibu ya menjalankan bisnis ini, ya, menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Ya, menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Harus dipahami dari sini Pak Bu. Ya, Bapak Ibu harus paham, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang sudah sukses menjalankan bisnis ini, kemudian mereka mundur dari menjalankan bisnis ini, perusahaan tidak akan pernah memblokir ID-nya ketika mereka sebagai mitranya, sebagai resellernya tidak melanggar kode etik yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Harus dipahami dan harus digarisbawahi itu Pak. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka tidak bisa memberikan kontribusi yang baik kepada timnya, bisa jadi mereka sudah tidak bisa memberikan omset kepada perusahaan. Perusahaan, saya garis bawahi, tidak akan pernah memblokir ID siapapun ketika Anda tidak pernah melanggar kode etiknya perusahaan. Dan PT BESCO tidak akan pernah memberikan klarifikasinya. Biar waktu yang akan menjawab. PT BESCO yang terus berkembang, apakah bisnis mereka yang akan tumbang? Akan waktu yang akan menjawab kebenarannya. Justru Bapak Ibu, kalau misalkan kita keluar dari bisnis ini, menjalankan bisnis lain Pak Bu, katanya beliau menjelaskan bahwa bisnis ini lebih syariah dari BESCO Corporation. Lalu bagaimana ketika mereka keluar dari bisnis ini? Mereka meninggalkan mitra-mitra mereka di bawah mereka. Apakah mereka lebih syariah? Pikirkan dari sini Pak. Mereka sudah mendapatkan Pajero, sudah mendapatkan Luxury, mitranya sudah ribuan di bawah. Kemudian mereka bangun bisnis yang lain. Apakah mereka bilang syariah? Justru mereka sudah menzalimi banyak orang ketika mereka keluar. Mitra-mitra di mana mereka tinggalkan? Betul. Nonsense sih sebenarnya, bagi saya nggak masalah. Kalau saya sudah lama di manajemen keuangan Pak Bu, jadi saya paham lah. Orang-orang yang sudah tidak memberikan omset kepada perusahaan, mereka akan berpikir lah, gitu ya. Bukan masalah jenuh marketnya. Uang ini besar Pak Andi Bugis. Pak Andi Bugis kan sudah sukses ya di bisnis PT BES, kemudian keluar, gitu ya. Nah sekarang Bang Andi Bugis pikir aja, dengan Bang Andi Bugis keluar dari PT BES, bagaimana dengan mitra-mitra di bawah Anda? Pikirkan mereka ketika dulu Anda memberikan bahwa bisnis ini luar biasa, tapi Anda keluar dari bisnis ini, Anda sudah mendapatkan segalanya. Mobil sudah dapat, ya, anggaplah beliau sudah mendapat Pajero, tapi bagaimana dengan mitra-mitra kita yang kamu tinggalkan? Iya. Betul Bang, harus berpikir begitu. Maka dari itu Pak Andi Bugis, harus kita evaluasi dalam diri kita sendiri saja. Kalau saya punya pikiran, saya akan bertahan di bisnis ini, terkecuali PT BES yang tutup Pak. Sampai kapan saya akan bergerak di bisnis, dalam kondisi apapun Pak, saya akan bergerak di bisnis. Karena apa? Tanggung jawab kita Pak kepada mitra-mitra kita yang sudah bergabung. Kalau memang kita sudah tidak mendapatkan omset, kita jenuh dengan marketingnya, kita perbaiki cara kerjanya seperti apa. Bukannya kita manusia diberi akal pikiran untuk bisa berpikir. Kalau ada merasa jenuh, cari gimana cara untuk bisa tidak jenuh menjalankan bisnis ini. Betul Pak Nes. Gitu ya, dia harus paham itu Pak Andi, ya. Pak Nes, betul. Lanjut perjuangan Pak Nes. Bismillah aja Pak Nes. Gitu ya. Terserah Anda lah Pak Andi ya. Yang jelas Anda keluar setelah Anda menikmati hasil dari PT BES, kemudian Anda bangun bisnis baru, kemudian Anda tinggalkan mitra-mitra Anda yang sudah bergabung, yang sudah memberikan kepercayaan kepada Anda. Anda yang harus pikirkan sekarang, apa yang Anda makan bersama keluarga Anda, kira-kira itu Anda halal atau tidak, itu yang Anda pikirkan harusnya. Gitu ya. Kalau menurut Anda baik-baik saja, ya udah itu hak Anda, gitu ya Bang Andi ya. Gitu ya. Yang jelas kalau saya, Bang Andi tanya sama saya tidak akan pernah keluar Pak dari PT BES. Saya akan terus bina mitra-mitra saya karena saya punya tanggung jawab yang begitu besar. Ya. Gitu ya Pak Andi ya. Nah, kalau misalkan kita dapat 3,67 miliar dengan cara berjualan, silahkan Pak Bu. Jualan kita kaya kok kalau kita mampu, dan Bapak Ibu punya kemampuan untuk berjualan. Harga produk kita misalkan 125.000, kita jual dengan harga misalkan 250.000, ada keuntungan Pak Bu secara konvensional. Sehari Anda jualan 2 box saja, ada dapat keuntungan 250.000. Alhamdulillah Pak Bu. Dulu saya bekerja Pak Bu sebagai kuli, ya mohon maaf ya, bukan merendahkan kuli ya. Dulu saya bekerja sebagai kuli, satu hari itu dibayar 120.000 Pak. Dari pagi sampai jam 4 sore kerja.
untuk mendapatkan 150.000. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu jualan di bisnis ini, 2 box aja Bapak Ibu jualan itu dapat 250.000 keuntungan Bapak Ibu. Bapak bisa gunakan untuk kebutuhan hidup. Kalau Bapak Ibu produknya habis, silakan belanja. Bukan hanya Bapak Ibu mendapatkan harga lebih murah lagi, produknya pun akan lebih banyak lagi yang Bapak Ibu dapatkan. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan poin. Poin itu Bapak Ibu tinggal tembakan saja ke kiri Anda, ke kanan Anda, ke kiri Anda, ke kanan Anda, ke kiri Anda, kanan terus Pak Ibu tembakan saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jago jualan, kapanpun Bapak Ibu, perusahaan akan tetap tunggu omset Bapak dan Ibu. Kapanpun Bapak Ibu jalankan bisnis ini, perusahaan akan tetap tunggu. Kalau misalkan Bapak Ibu jago jualan dan belanja lagi ya, wah untungnya udah luar biasa, kaya kok kita jualan Pak Bu. Betul nggak? Betul ya, kaya dong kita jualan. Tinggal tembak saja ke kiri kanan sampai kok poinnya. Betul nggak? Tapi saya garis bawahi di sini Pak Bu. Jika Bapak Ibu tempuh dengan cara berjualan, berarti Bapak Ibu akan terputus 3 penghasilan. Yang pertama, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan penghasilan harian ataupun bonus penjualan produk karena memang nggak ada orang yang Bapak Ibu ajak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan terputus 3 penghasilan. Yang keduanya adalah penghasilan mingguan. Karena memang nggak ada orang Pak Bu di bawahnya, Bapak Ibu juga tidak akan mendapatkan bonus pengembangan. Kemudian yang ketiga, apalagi Bapak Ibu dapat gaji bulanan karena memang nggak ada orang yang Bapak Ibu bimbing. Tapi profit yang 3,67 miliar, PTBS akan tetap berikan kepada Bapak Ibu Pak. Ya, PTBS akan tetap bayarkan ya profit targetnya kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencapai targetnya. Tapi yang jelas tadi kalau Bapak Ibu tempuh 3,67 miliar untuk mendapatkan itu semua dengan cara Bapak Ibu berjualan, berarti terputus 3 penghasilan. Penghasilan harian memang nggak akan dapat Bapak Ibu karena memang nggak ada orang di Bapak Ibu. Bonus pengembangan juga Bapak Ibu tidak akan dapatkan, apalagi bonus bulanan. Tapi profit yang 3,67 miliar PTBS itu bukan hitung dari seberapa banyak orang yang kita ajak, tapi dari omset pembelian paketnya PTBS hitung. Cara yang ketiga, dengan cara Bapak Ibu mengkonsumsi atau menjadi konsumen pribadi. Kenapa Bapak Ibu lihat di video-video orang banyak sekali petani-petani khusus untuk petani sawit, ya kenapa mereka bisa dapetin mobil, bisa dapetin motor, bisa dapetin rumah seharga 1 miliar dari mana Pak? Dari penggunaannya sendiri. Ya, selama ini mereka beli pupuk, ya ratusan juta, mungkin miliaran setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kemarin ada mitra punya lahan 600 hektar, dia belanja beli pupuk itu sampai di atas 1,2 miliar untuk memenuhi kebutuhan pupuknya Pak. Kalau misalkan mereka belanja 600 juz ataupun 600 paket di bisnis ini Pak Bu, berarti mendapatkan 600 poin kan? Poin tadi Bapak Ibu tinggal pisahkan saja, tembak 300 di kiri, tembak 300 di kanan, Bapak Ibu mendapatkan 1 motor 1 mobil itu nggak ada orang di bawahnya. Nggak ada orang di bawahnya, tapi bisa diberikan. Karena tadi sudah saya garis bawahi bahwa profit yang 3,67 miliar Bapak Ibu dapatkan bukan dihitung dari seberapa banyak orang yang Bapak Ibu ajak, tapi dari omset pembelian paket yang akan PTBS hitung. Itu yang saya maksudkan Pak Bu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tempuh 3,67 miliar dengan cara Bapak Ibu berjualan, dengan cara Bapak Ibu mengkonsumsi produknya, tentunya Bapak Ibu akan terputus 3 penghasilan. Yang pertama, penghasilan harian Bapak Ibu tidak akan dapatkan karena memang nggak ada orang yang Bapak Ibu ajak. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang kedua, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan bonus pengembangan, betul nggak? Kenapa? Karena memang nggak ada orang yang Bapak Ibu bina, apalagi bonus bulanan sudah jelas. Tapi profit yang 3,67 miliar tetap Bapak Ibu akan dapatkan. Nah, itulah Bapak Ibu edukasi yang saya sampaikan terkait tentang apa yang saat ini sedang saya jalankan bersama Best Corporation. Gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru tahu ya, oh ternyata Best Corporation itu seperti ini cara kerjanya. Oh saya baru paham nih, gitu ya. Gitu, dan Bapak Ibu tertarik untuk bergabung dan menjalankan pola usahanya, ya udah Bapak Ibu yang penting paham itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cari mentor yang benar-benar amanah, cari mentor yang benar-benar bisa membimbing Bapak Ibu dan bisa memberikan kontribusi yang baik kepada Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu baru memulai bisnis ini, peran mentor itu harus ada di garda terdepannya Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi, memberikan pembinaan Betul, Banes. yang baik. Jadi cari mentor yang benar-benar amanah, yang bisa membina Bapak dan Ibu sampai benar-benar Bapak Ibu bisa sukses di bisnis ini.
Amin. Gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait tentang apa? Terkait tentang peluang usaha yang saat ini sedang saya jalankan bersama teman-teman saya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat prestasi apa yang sudah saya dapatkan, Bapak Ibu silakan saja lihat mitra-mitra saya yang sudah saya mentori, mitra-mitra saya yang sudah saya bina, mereka sudah punya penghasilan berapa, mereka sudah bisa membeli kendaraan apa saja, Pak Bu. Karena apa? Kualitas seorang mentor adalah dilihat dari pertumbuhan, dari perkembangan ataupun tumbuhnya mitra-mitra di bawahnya.